Timnas Indonesia auto naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begini syaratnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin seru dan Timnas Indonesia sedang berada di tengah-tengah persaingan sengit di grup C. Tim Garuda kini berpeluang untuk naik ke posisi 2 klasemen yang otomatis membuka jalan ke Piala Dunia 2026. Namun untuk mencapai posisi tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Mari kita bahas apa aja yang harus dilakukan Timnas Indonesia untuk meraih tiket menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tonton terus sampai habis di sini. Klasemen sementara grup C semua masih terbuka. Saat ini Jepang masih nyaman di puncak klasemen dengan 16 poin, tapi posisi kedua dan ketiga di grup C masih sangat ketat. Australia ada di posisi 2 dengan 7 poin, sementara Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina semuanya mengoleksi 6 poin. Indonesia memang berada di posisi 4, tapi unggul selisih gol dibandingkan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jadi peluang Timnas Indonesia untuk naik ke posisi 2 masih terbuka lebar asal mereka memenuhi beberapa syarat yang bakal kita bahas di bawah. 1. Menang atas Australia ini adalah laga yang sangat krusial. Timnas Indonesia wajib menang atas Australia jika ingin naik ke posisi 2. Australia memang tim kuat di Asia, tapi Indonesia punya peluang besar kok. Kenapa? Karena Australia gak akan diperkuat dua bek terbaiknya Hari Sotar dan Alessandro Circati. Selain itu, Indonesia juga semakin kuat dengan kedatangan pemain baru seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald yang makin menambah daya serang Timnas. Di samping itu, Indonesia juga punya keuntungan dengan kehadiran pelatih baru Patrick Kluivert. Pelatih legendaris asal Belanda ini bakal membawa energi baru buat Timnas didukung oleh 3 ahli strategi asal Belanda, Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Dengan komposisi tim yang lebih solid dan kehadiran pelatih berkelas internasional, kemenangan melawan Australia bukanlah hal yang mustahil. 2. Harap hasil imbang di laga Arab Saudi versus Cina meskipun menang atas Australia adalah langkah penting, Timnas Indonesia nggak bisa santai begitu aja. Mereka masih harus berharap pada hasil laga Arab Saudi versus Cina. Kemenangan atas Australia saja gak cukup menjamin Indonesia naik ke posisi 2. Karena bisa saja Arab Saudi menang dengan selisih 2 gol atas Cina dan langsung melompat ke posisi 2 berkat selisih gol yang lebih baik. Nah, untuk itu Indonesia perlu berharap laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Peluang hasil imbang di laga tersebut cukup besar loh. Arab Saudi memang sering banget bermain imbang ketika bertanding di kandang dengan catatan 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Jadi, kita bisa sedikit optimis bahwa laga ini bakal berakhir dengan hasil imbang yang menguntungkan Indonesia. 3. Jepang dijamin, kalahkan Bahrain. Kalau soal Jepang, hampir gak ada yang bisa meragukan kemampuan mereka. Jepang bakal ngotot banget menang atas Bahrain, karena kemenangan ini akan memastikan mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka udah punya 16 poin dan bakal butuh kemenangan untuk menambah koleksi poin mereka, jadi pasti Jepang gak bakal kasih ampun ke Bahrain yang posisinya ada di dasar klasemen. Kemenangan Jepang atas Bahrain juga bakal memudahkan Indonesia untuk menggeser posisi Arab Saudi jika mereka menang melawan Australia. Jadi, bisa dibilang hasil dari pertandingan ini juga mendukung upaya Indonesia untuk naik ke posisi 2 klasemen. Klasemen sementara grup C jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, Jepang 7 pertandingan, 19 poin Indonesia 7 pertandingan, 9 poin Australia 7 pertandingan, 7 poin Arab Saudi 7 pertandingan, 7 poin Cina 7 pertandingan, 7 poin Bahrain 7 pertandingan, 6 poin. Jadi, kalau Timnas Indonesia menang atas Australia, Arab Saudi dan Cina bermain imbang, serta Jepang menang atas Bahrain, posisi Indonesia bisa langsung melompat ke tempat kedua, dengan total 9 poin. 4. Optimalkan selisih gol-gol, selisih bisa menjadi pembeda di akhir kualifikasi nanti. Jadi, meskipun Indonesia menang atas Australia, mereka nggak boleh hanya puas dengan kemenangan tipis. Setiap gol yang dicetak sangat berharga, apalagi kalau tim lain saling bersaing ketat di klasemen. Dengan gol selisih yang lebih baik, Indonesia bisa unggul jika poin mereka sama dengan tim lain. Misalnya, jika Indonesia menang 2-1 atas Australia, sementara Arab Saudi menang 1-0 atas Cina, Timnas Indonesia tetap bisa unggul karena produktivitas gol mereka lebih tinggi.
Oleh karena itu, setiap gol penting dan timnas harus terus berusaha menambah jumlah golnya dalam setiap pertandingan. 5. Dukungan supporter dan mental juang nggak bisa dipungkiri, dukungan supporter sangat berpengaruh pada performa tim di lapangan. Apalagi jika pertandingan dilangsungkan di Indonesia, stadion penuh dengan supporter yang mendukung Garuda bakal memberikan semangat lebih untuk para pemain. Supporter yang penuh semangat akan memberikan energi positif dan bisa menjadi faktor tambahan yang membuat timnas semakin bersemangat dan termotivasi untuk meraih hasil terbaik. Selain itu, kestabilan mental dan semangat juang juga sangat penting. Timnas Indonesia harus tetap fokus, sabar, dan tidak mudah tertekan, terutama saat menghadapi tim yang lebih kuat seperti Australia. Kemenangan akan sangat bergantung pada kekompakan tim dan strategi yang tepat. Kesimpulan timnas Indonesia punya peluang besar untuk naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemenangan atas Australia, harapan hasil imbang di laga Arab Saudi versus China, serta hasil positif dari pertandingan-pertandingan lainnya, Indonesia bisa meraih posisi kedua dan melangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Jadi, ayo dukung timnas Garuda dengan semangat tinggi, karena impian Piala Dunia 2026 semakin dekat. Mengerikan 10 pemain keturunan ini bisa buat timnas Indonesia melesat. Timnas Indonesia bakal makin keren dan bikin dunia terkejut kalau PSSI berhasil menaturalisasi 10 pemain keturunan top ini. Tahun 2025 bakal jadi tahun yang sibuk banget buat timnas, apalagi dengan jadwal padat seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain. Selain itu, timnas Indonesia bakal masuk era baru setelah PSSI memutuskan untuk berpisah dengan Shin Tae-yong dan menggantinya dengan pelatih legendaris Patrick Kluivert. Dengan tantangan yang semakin berat, nggak heran kalau PSSI memutuskan untuk terus melanjutkan proses naturalisasi pemain-pemain berkualitas. Nah, siapa saja nih pemain keturunan yang bisa bikin timnas Indonesia makin mengerikan? Yuk, kita cek daftarnya. 1. Ole Romanya ini dia pemain yang udah hampir pasti jadi WNI dalam waktu dekat. Ole Romanya bakal jadi tambahan daya serang yang sangat diharapkan buat timnas Indonesia. Dengan kemampuan dribbling dan kecepatannya, dia bisa jadi momok buat pertahanan lawan. Nggak sabar lihat aksinya di lapangan. 2. Jairo Riedewald. Proses naturalisasi Jairo Riedewald memang masih berjalan karena dia lagi urus dokumen-dokumen penting. Tapi kalau jadi Jairo bisa langsung menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Gelandang serba bisa ini punya pengalaman di level top Eropa dan bisa jadi pilihan ciamik buat pelatih Patrick Kluivert. 3. Emil Audero. Nama Emil Audero udah lama banget jadi perbincangan fans timnas Indonesia. Kiper kelahiran Indonesia yang satu ini bahkan udah setuju buat dinaturalisasi dan tinggal nunggu langkah selanjutnya dari PSSI. Dengan pengalamannya di Serie A bersama Sampdoria, Audero bisa jadi kiper utama yang solid dan bikin lini belakang timnas lebih aman. 4. Mauro Zidelstra. Proses naturalisasi Mauro Zidelstra sempat tertunda karena PSSI lagi fokus ke persiapan Piala Asia U-Strip 20 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, kalau jadi Mauro bakal jadi striker muda yang bisa menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia. Pemain yang satu ini punya potensi besar dan sangat sayang kalau nggak dimanfaatkan. 5. Miliano Jonathans udah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Meski begitu, dia masih ingin fokus meningkatkan performa setelah cedera sebelum membuat keputusan akhir. Kalau Miliano bergabung, lini tengah timnas Indonesia bakal makin solid dan punya kualitas tambahan. 6. Tim Gaypens awalnya diproyeksikan buat bergabung dengan timnas Indonesia U-Strip 20 di Piala Asia U-Strip 20 2025, tapi sayangnya proses naturalisasinya belum selesai tepat waktu. Gaypens punya kualitas yang bisa menambah kekuatan timnas Indonesia U-Strip 20 dan nggak menutup kemungkinan bakal bergabung dengan seniornya di timnas senior di masa depan. 7. Dion Marks juga punya situasi serupa dengan Gaypens. Proses naturalisasinya sedikit terhambat sehingga dia batal bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi, kalau semua urusannya selesai, Dion bisa jadi pilihan menarik di lini belakang atau gelandang. Kita lihat aja nanti. 8. Delano van der Heyden udah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia.
Pemain ini bisa jadi opsi menarik buat pelatih Patrick Kluivert di posisi gelandang serang. Kualitasnya yang mumpuni di Eropa bakal menambah kreativitas permainan timnas Indonesia. 9. Jordi Wehrman sempat menolak ajakan bergabung dengan timnas Indonesia, tapi kini dia udah siap buat dinaturalisasi. Pemain Madura United ini punya kualitas di lini tengah dan bisa jadi sosok vital buat timnas Indonesia. Kalau jadi bergabung, timnas bakal punya gelandang serang yang handal. 10. Pascal Struijk. Terakhir ada Pascal Struijk, back andalan Leeds United. Pascal bisa jadi pilar kuat di lini belakang timnas Indonesia. Walaupun dia belum menyatakan minatnya secara resmi, siapa tahu setelah lihat perkembangan timnas Indonesia yang makin menanjak, dia tertarik untuk bergabung. Back berkualitas seperti Pascal bakal sangat dibutuhkan, terutama di pertandingan-pertandingan besar. Luar biasa! Dengan tambahan pemain-pemain keturunan ini, timnas Indonesia bisa jadi tim yang sangat mengerikan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi internasional lainnya. PSSI memang lagi berusaha keras untuk menghadirkan pemain berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Dan kalau semua berjalan lancar, timnas Indonesia bisa jadi lawan yang sulit dihadapi oleh negara-negara besar di Asia dan dunia. Gimana, siap lihat timnas Indonesia jadi jagoan dunia? Kita tunggu aja, semoga proses naturalisasi berjalan lancar dan membawa hasil positif. Kevin Dix siap gabung Borussia Mönchengladbach, tanda tangan kontrak setelah tes medis. Berita seru datang dari dunia sepak bola Indonesia dan Eropa. Kevin Dix, bek timnas Indonesia, yang saat ini membela FC Copenhagen, dilaporkan sedang menjalani tes medis dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Tes medis ini dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari 2025 waktu setempat setelah pertandingan Borussia Mönchengladbach melawan Bochum di Stadion Borussia Park. Menurut laporan dari media Jerman Rheinische Post, Kevin Dix terlihat hadir langsung di stadion saat pertandingan tersebut, yang jadi indikasi kuat bahwa ia sedang dalam proses menuju kepindahan ke klub yang berbasis di Jerman tersebut. Setelah laga berakhir, Dix langsung melanjutkan tes medis bersama pihak Gladbach. Berita ini sudah dinanti-nanti karena saat ini Kevin Dix sedang berada dalam situasi yang cukup menarik. Kontraknya dengan FC Copenhagen akan habis pada Juni 2025, artinya ia akan bebas transfer di akhir musim ini. Sebagai pemain yang kontraknya sudah mendekati akhir, Dix berhak untuk berbicara dengan klub-klub lain soal kemungkinan pindah. Dan tampaknya Borussia Mönchengladbach yang tertarik merekrutnya. Tentu saja alasan Gladbach tertarik pada Kevin Dix bukan tanpa sebab. Pemain kelahiran Belanda ini memang punya kualitas mumpuni yang membuatnya jadi pilihan menarik. Dix dikenal serba bisa dalam posisi back, di mana ia mampu bermain di berbagai posisi lini belakang. Biasanya ia bermain sebagai back tengah, tetapi dia juga cukup piawai bermain sebagai back kanan atau back kiri yang pastinya memberi fleksibilitas lebih buat tim. Manajer Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, juga sempat mengungkapkan ketertarikannya pada Dix dan menekankan betapa pentingnya memiliki pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Hal terbaik adalah memiliki pemain yang fleksibel yang dapat bermain di kedua sisi. Itu alasan kami juga memantau pasar dan melihat apa yang bisa kami capai dengan opsi yang ada. Kita lihat saja, situasinya sangat dinamis, ujar Virkus. Gladbach memang sedang membutuhkan pemain dengan kualitas dan fleksibilitas seperti Dix yang bisa mengisi berbagai posisi dalam formasi bertahan mereka. Meski begitu, Virkus juga menambahkan bahwa mereka harus menilai dengan hati-hati setiap langkah yang diambil agar bisa mendapatkan opsi terbaik di bursa transfer. Namun, kabar dari media Belanda, Voetbal Primeur, menyebutkan bahwa setelah Kevin Dix menjalani tes medis dengan mulus, ia akan segera menandatangani kontrak dengan Borussia Mönchengladbach untuk musim depan. Proses ini pun diperkirakan selesai akhir pekan ini jika semuanya berjalan lancar. Artinya dalam waktu dekat kita bakal melihat Kevin Dix resmi bergabung dengan tim Bundesliga tersebut. Buat kalian yang mungkin belum begitu familiar dengan Kevin Dix, dia adalah pemain yang punya pengalaman di beberapa liga Eropa. Sebelumnya, Dix pernah membela klub-klub seperti Feyenoord dan Vitesse di Belanda sebelum akhirnya bergabung dengan FC Copenhagen di Denmark. Selain itu, dia juga jadi bagian dari timnas Indonesia yang menambah daya tarik dirinya di mata penggemar sepak bola tanah air.
Jadi, jika tes medisnya lancar, Kevin Dix bakal jadi bagian dari Borussia Mönchengladbach musim depan dan pastinya ini bakal jadi langkah besar buat kariernya. Menarik untuk menantikan bagaimana dia bisa beradaptasi di Bundesliga dan apakah dia bisa jadi pemain kunci di lini pertahanan Gladbach. Buat fans timnas Indonesia, ini adalah kabar yang membanggakan. Semoga Kevin Dix bisa terus berkembang di Eropa dan memberikan kontribusi positif bagi Indonesia di kompetisi internasional. Kita tunggu aja ya langkah selanjutnya dari Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach.